Perdamaian, 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 perdamaian. Itu lagu favorit sudah. Bukan hanya favorit, tapi satu-satunya yang dihafal gitu tepatnya gitu. yang sampai sekarang membekas gitu. Insya Allah mulai tahun 2026 tahun nanti kita di provinsi akan punya satu dinas baru, namanya Dinas Kebudayaan. Kenapa saya dari awal meminta untuk memasukkan Dinas Kebudayaan? Karena saya melihat bahwa NTB ini kaya sekali dengan seni budaya, tetapi tidak tergarap dengan baik, tidak dikembangkan. Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal resmi membuka kegiatan Festival Lasky Nusantara Jaya tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 yang diselenggarakan di lapangan Tio Tatatuna Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada Kamis 13 November 2025 kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Syamsuri, Ketua Umum Lasky NTB, PJ Sekda NTB, Wakil Bupati Lombok Tengah, Kapolres Lombok Utara, jajaran Prokopimda, dan sejumlah perwakilan peserta masing-masing daerah. Terima kasih telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah Lasky provinsi ini. Ya, tentunya adalah sebuah kehormatan bagi kami, pemerintah dan masyarakat Lombok Utara, di mana kepercayaan ini diberikan kepada kami. Insya Allah, mudah-mudahan acara ini akan terselenggara dengan baik, sesuai dengan yang kita rencanakan, dan tentu target kami dari Lombok Utara adalah sukses penyelenggaraan acara dan insya Allah sukses prestasi mudah-mudahan. Bapak Ibu yang kami hormati dan Pak Gubernur, kami mohon maaf, mungkin sangat sederhana menyambut kehadiran Bapak. Inilah kesederhanaan kami ya di Lombok Utara, kabupaten yang baru, yang sederhana, tapi mudah-mudahan dari kesederhanaan ini ya akan memunculkan ya hal-hal yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih kami sampaikan, alhamdulillah Pak Gubernur, untuk akhir tahun ini kemarin kami diundang oleh beberapa kementerian dan diberikan penghargaan, alhamdulillah, sebagai kabupaten dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, alhamdulillah untuk tahun ini. Kemudian kemarin juga kita berterima kasih kepada Pak Gubernur, ada Biro Pusat Statistik yang datang kepada kami menyampaikan untuk tahun ini alhamdulillah Lombok Utara menjadi kabupaten dengan pengelola keuangan terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah. Jadi semua ini tentu berkat dukungan dan pembinaan Pak Gubernur. Oleh karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Gubernur yang kami hormati, Ibu Gubernur dan semua kita yang hadir, saya mungkin tidak memperpanjang ya sambutan pada kesempatan ini karena sudah sore dan kita ingin mendengarkan Pak Gubernur ya menyampaikan saran-saran ya nasihat kepada kita semua. Ini mungkin di forum resmi Pak Gubernur kali kedua datang ya mempersamai kita di Lombok Utara. Tapi saya dengar diam-diam Pak Gubernur juga sering menggunakan sepeda motor ke Lombok Utara. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Ya, kami terus mohon dukungan kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan masyarakat Lombok Utara dan pemerintah Lombok Utara terus bergerak ya maju mengikuti kabupaten-kabupaten yang lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Lasky Nusantara Jaya Sinta Agathia Iqbal dalam sambutannya menyampaikan bahwa Festival Lasky tahun ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara.
Diakui pelaksanaan kegiatan Festival Laski tahun ini, waktunya memang cukup mepet. Namun berkat kerjasama yang baik dari pengurus Laski Lombok Utara, maka pelaksanaan kegiatan Festival Laski bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dijelaskan bahwa pelaksanaan Festival Laski kali ini merupakan tonggak awal untuk menggiatkan Laski Nusantara, dengan harapan bisa memunculkan inovasi baru agar Laski NTB tetap memberikan peran di tingkat nasional. Tidak hanya itu, dengan adanya kompetisi Laski tersebut, pihaknya berharap setiap peserta bisa saling belajar sekaligus menjadikan momentum silaturahmi untuk membawa Laski Islami NTB ke depan semakin baik. Dengan nama Laski Nusantara Jaya, Pak. Ini adalah proses yang baru terdaftar di kementerian, sehingga hari ini juga kita sampaikan bahwa saat ini nama kepengurusan kita adalah Laski Nusantara Jaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang tadi Pak Bupati sudah menyampaikan banyak hal tentang penerimaan, jadi sekali saya mewakili seluruh tim DPW Laski Nusantara Jaya, Pak. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kegiatan hari ini dikerjakannya cukup rojonggrang, cukup mepet waktunya. Kami meminta kesediaan dari Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi tuan rumah ini dalam waktu kurang dari 1 bulan. Lumayan kerja gempurannya, alhamdulillah sangat kooperatif dan kita bisa bekerja sama dengan baik antara yang di provinsi dan di Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih kerjasamanya untuk seluruh tim pengurus DPD dan DPW Laski Nusantara Jaya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini insya Allah akan menjadi tonggak awal kita untuk kembali menggiatkan kembali Laski Nusantara Jaya yang harus kita menambahkan inovasi-inovasi baru lagi ke depannya supaya kita masih tetap bisa memegang peran secara nasional. Pak Gub, kami mendengar kabar bahwa Laski Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah Laski yang cukup ditakuti seantero Republik Indonesia. Jadi dari teman-teman pengurus itu mereka menyampaikan, Bu, jadi kalau mau ada festival secara nasional itu suka ditanya NTB turun nggak, gitu. NTB turunnya seperti apa gitu. Jadi kami tidak mau menganggap ini sebagai pressure, tetapi kita anggap bahwa memang gerak Laski Nusantara Jaya di provinsi yang memiliki penduduk Muslim salah satu yang terbesar di se-Indonesia ini, memang kita kita mendukung, menggiatkan, menggeliatkan seni-seni Islami yang ada di sini, terkhusus seni qasidah yang ada di Provinsi NTB. Hari ini kami berharap kita bisa selain kita akan ada festival, kita akan saling belajar satu sama lain. Kita akan saling belajar dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Kita saling mengumpulkan inovasi itu sehingga kita bisa kita berbagi ilmu itu sehingga kita bisa membuat seni qasidah yang ada di Provinsi NTB ini selanjutnya semakin baik lagi tanpa melihat dari kabupaten mana. Kita saling berbagi ilmunya karena memang setiap masa saya dengar setiap kabupaten itu tiba-tiba punya pop up dengan ide-ide yang luar biasa gitu, yang akhirnya loh kok punya cara seperti ini ada yang cara seperti ini, terus akhirnya kita bisa saling belajar bareng. Jadi sebenarnya girohnya jiwanya itu tetap jiwa-jiwa untuk kita saling belajar bersama, saling berkolaborasi. Kompetisi ini dijadikan sebagai momen untuk kita saling belajar, kita saling memperpanjang tali silaturahmi kita untuk membawa seni Islami Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin baik lagi ke depannya, insyaallah. Sehingga Bapak Ibu, saya tadi dititipkan pesan apa ya? Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak untuk Kabupaten Lombok Utara dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Harapan kami adalah kegiatan ini tidak hanya bermain, tidak hanya memberi nilai positif hanya di seni qasidah saja. Seperti arahan dari Pak Gub selama ini, setiap kegiatan itu sebaiknya juga menggiatkan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi Pak Gub, saya melaporkan atas nama Pak Bupati, kita ada 15 stand UMKM khusus Kabupaten Lombok Utara yang tampil hari ini. Yang saya dengar sistemnya adalah merotasi, jadi akan semakin banyak UMKM Kabupaten Lombok Utara ini yang semakin keluar dan semakin terdengar, yang insya Allah hasil-hasilnya ini akan bisa dibawa ke 10 kabupaten kota ini, sehingga kita pulang kita bawa tambahan informasi, tambahan keilmuan dari kabupaten yang baru Sweet 17 ini. Betul ya Pak?
Jadi sekali lagi buat seluruh peserta, selamat melakukan festival ini dengan sangat baik, selamat belajar, selamat saling menjalin tali silaturahmi dengan sangat baik. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika dalam mengkoordinasikan kegiatan ini ada salah paham. Dalam pembukaan kegiatan Festival Laski tersebut, Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal menyampaikan rasa senang setiap berkunjung ke Lombok Utara. Pasalnya ia selalu mengaku merasakan kenyamanan pada saat melihat kehidupan warga antar umat beragama yang terus kompak, hidup rukun, serta toleran. Iqbal juga mengaku bahwa dari sekian banyak kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat yang punya potensi untuk cepat berkembang adalah Lombok Utara. Dan saya sebetulnya selalu senang kalau diundang ke Lombok Utara, karena seperti disampaikan Tuan Guru tadi, Pak Bupati tadi, bahwa saya sering kesini diam-diam karena ngerasa nyaman aja kalau di Lombok Utara gitu. Saya selalu cerita tentang Lombok Utara itu, yang satu yang paling saya senang lihat itu kehidupan antar agamanya sangat kompak, sangat toleran. Kedua, kalau kita ke desa-desa itu, ya yang belum pernah ya ke desa-desanya. Jadi kalau ke desa-desa itu nggak ada pagar, orang nggak pakai pagar rumah itu. Itu menunjukkan bahwa rumahnya aman gitu. Sepeda motor ditaruh di luar, sepeda ditaruh di luar, semua aman, alhamdulillah. Kadang-kadang saya bilang, coba kalau motor perayu di luar. Oh untung kayak lu gitu. Coba tuh perayu tuh. Jadi lihat aman sekali kondisi ini. Jadi saya senang, dan saya selalu bilang bahwa di antara sekian banyak kabupaten ini yang punya potensi untuk berkembang baik itu adalah KLU. Kenapa? Karena ini ada KLU sebagai daerah baru yang usianya baru sweet 17, punya kesempatan untuk membangun dengan benar dari awal. Karena kalau sudah terlanjur salah, mahal nanti memperbaikinya. Tapi kalau dibangunnya dengan benar dari awal, tata kotanya dan sebagainya, ada kesempatan untuk menjadi sebuah kabupaten yang baik untuk jangka panjang, kabupaten yang membangun secara berkesinambungan gitu. Perkenankan saya juga atas nama pemerintah provinsi, Pak Bupati mengucapkan, dan teman-teman di Lombok Utara mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan Lasky tingkat provinsi ini. Dan saya dengar tadi sudah waktunya sangat singkat untuk persiapan, tetapi tetap dilaksanakan dengan berhasil, dengan sukses. Dan terima kasih juga selalu memberi ruang buat UMKM. Kami selalu mentradisikan dalam setiap kegiatan provinsi selalu ada ruang buat teman-teman UMKM, karena kita ingin menciptakan setiap kegiatan itu jadi kegiatan yang memberdayakan gitu, terutama buat kalangan UMKM. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu banyak tentang kasidah, tetapi yang pasti dulu waktu saya kecil, setiap Maulid Nabi saya selalu ikut lomba cerdas cermat gitu. Sebenarnya cerdas cermat itu cuman sekedar tambahan saja. Yang penting justru saya datang melihat kasidah gitu. Karena ada dua hal yang membuat kasidah itu menarik. Pertama, hiburan, kan kita kurang hiburan waktu kecil. Yang kedua, pasti gadis-gadis tercantik di seluruh kabupaten keluar semua. Saya mendorong dan menyemangati teman-teman Lasky, ayo terus mengembangkan diri. Kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk pengembangan Lasky, dan jadikan lagi Lasky ini sebagai salah satu produk budaya, kasidah sebagai salah satu produk budaya. Harus ada nuansa budaya NTB masuk di dalam Lasky ini, memberi warna sehingga orang sekali melihat langsung tahu, oh ini pasti Lasky-nya NTB gitu. Karena ada nuansa, ada nilai-nilai lokal yang diangkut di dalam pengembangan kasidah ke depan. Akhirnya karena sudah maghrib, jadi saya mengucapkan selamat berkompetisi dalam kebaikan untuk Lasky, fastabihul khairat gitu. Jadi ini bagian dari kompetisi kita untuk kebaikan. Mudah-mudahan niat kita adalah untuk syiar Islam. Bedanya ini dengan budaya yang lain adalah di kasidah ini niatnya adalah syiar Islam. Karena niatnya syiar Islam, insya Allah ini menjadi ibadah buat
kita semua. Festival Laski Nusantara Jaya ini diikuti oleh peserta utusan dari masing-masing kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan selama 3 malam di lapangan Tiuk Tatatuna Tanjung, Lombok Utara, mulai tanggal 13 hingga tanggal 15 November 2025. Dari Lombok Utara, tim liputan Samalas TV mengabarkan.